بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات. Ya, perlu kami sampaikan ini data ini biodata dari Ustadz Ahmad Isfak. Saya mendapatkan biodata ini dari Ustadz Haji Martias. Mudah-mudahan cocok ini. Jadi Ustadz Ahmad Isfak ini panggilannya Isfak, panggilannya. Tempat tanggal lahir Wonosobo, Jawa Tengah. Ini satu rumpun sama Pak Yoto ini, Pak Haji Yoto. Status sudah berkeluarga, istri 1, anak 1, domisilinya di Cilodong, Depok. Jadi memang di daerah Depok. Kemudian pendidikan terakhir S1 di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Untuk menyingkat waktu, kami berikan waktu ini kepada Ustadz Ahmad Isfak. Tafadhol Ustadz. Masya Allah. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat karunia, karunia iman, karunia Islam, yang lebih dari itu Allah mempertemukan kita di dunia yang sebenarnya nyata, namun karena jaraknya jauh berjauhan, jadi di depan layar semoga jauhnya kita tidak menghalangi kita untuk bersilaturahim, kemudian mempelajari ilmu agama. Yang kedua, tak lupa saya doakan kepada antum semua, khususnya Pak Mas'ud Muhammad yang telah menjembatani saya untuk hadir di sini. Yang kedua, Pak Haji Martias, amin. Semoga pertemuan kita pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan perpisahan nanti perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang ketiga kalinya, tak lupa kita sama-sama doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit berbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Semoga segera Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang telah mendahulu kita, semoga mereka menjadi orang-orang yang Allah panggil dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi teman-teman yang hadir di Zoom ini atau di pertemuan ini sekeluarga, semoga pada sehat semua. Sehat lahir batin, penuh hasanah, penuh barokah, barokah yang sampai di bawah ending kehidupan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah sekali Allah Subhanahu wa taala muliakan, sepertinya saya peserta yang paling muda sepertinya ya. Masya Allah. Ya, Tayyib, insya Allah nggak apa-apa. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila barangkali nanti dalam penyampaian dianggap kurang nyaman, kurang mendasar, kurang mengena, mohon dimaafkan. Tayyib, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini sebenarnya tema kurang lebih 20 tahun yang lalu. Tema saya 20 tahun yang lalu. Yang intinya hari ini saya pribadi murojaah dan menyampaikan barangkali para jamaah sudah pernah belajar. Sebenarnya temanya bukan kiat sukses di fase kehidupan ketiga. Sebenarnya judulnya adalah kiat sukses di alam kubur. Tapi sepertinya Pak Haji Martias dengan istilah kalimat kubur kayaknya masih gemeteran itu kan, sehingga kita ganti dengan 44 kiat sukses di fase kehidupan yang ketiga. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebenarnya gini, dalam kehidupan manusia, istilah-istilah itu sudah sering kita dengar. Sudah sering kita dengar, cuman kurang akrab. Akrab maksudnya adalah kurang diulang-ulang. Kalau istilah salafus soleh mengatakan pentingnya dunia itu tidak usah diulang-ulang. Karena kebanyakan manusia sudah paham, sudah hafal, ya. Namun pentingnya akhirat, ya, itu harus diulang-ulang. Karena kebanyakan dari manusia itu lalai dan belum terbiasa alias belum paham seperti itu. Ya, ini salah satu motivasi kita supaya mau tidak mau, siap tidak siap, kita sering memerojah, kita sering mendengarkan. Yang kedua, bukunya tipis sebenarnya ya. Bukunya tipis. Ya. Bukunya tipis ya. Kalau cuman kurang lebih 66 halaman, buku saku lah. Ya. Itu ada kurang lebih 44 kiat sukses di fase kehidupan yang kedua. Di mana kita seumur hidup kita sudah mengalami kiat-kiat sukses dalam kehidupan. Sukses belajar, sukses berumah tangga, sukses kuliah, sukses sekolah, sukses berusaha, sukses bisnis, dan sukses yang lainnya. Nah, itu semua adalah sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan, ya, sudah kita rasakan sebagian besar. Namun dari 44 kiat ini perlu saya sampaikan karena barangkali teman-teman yang hadir itu sebagian sudah paham, sebagian belum. Artinya kiat-kiatnya belum sampai. Semoga 44 kiat ini bisa kita sampaikan sebagian. Yang berikutnya baru saya sampaikan 4 insya Allah hari ini. Berarti ke depan masih kurang lebih 40 lagi. 40 lagi. Semoga Allah berikan panjang umur. Masing-masing kita bisa ketemu lagi insya Allah. Amin. Baik, 4 kiat itu sudah ada kurang lebih 18 slide. Ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan, yaitu muqaddimah dan 4 poin tadi. Namun ingin saya sampaikan ada satu bocoran. Ya, ada satu bocoran kalau seorang pengajar, guru, dosen itu tidak boleh membocorkan soal ujian dan tidak boleh membocorkan jawaban ujian. Betul Pak Masud ya? Tidak boleh dibocorkan ya? Ya. Tapi ada satu kunci jawaban yang harus dan wajib kita bocorkan. Apa? Kunci jawaban di kehidupan fase yang ketiga. Kalau Pak Masud dan Pak Martias dan teman-teman yang hadir di sini sebagai guru barangkali hari ini atau pernah menjadi guru, ketika ingin mengadakan ujian ke murid-murid ya atau peserta didik, tidak boleh membuka soal sebelum waktunya dan tidak boleh membocorkan jawabannya karena itu melanggar undang-undang. Tapi di dalam syariat tidak. Karena kunci jawaban akhirat harus kita uraikan, harus kita jawab sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. 44 kiat sukses di fase kehidupan yang ketiga. Insya Allah, bagian yang pertama kita bahas tentang muqaddimah. Ya, pembukaan dulu. Insya Allah. Baik. Kita mengenal satu istilah ini, ya. Ya, yang saya sampaikan semoga dengan satu kata ini kita tidak sensitif. Kita tidak minder, kita tidak takut. Kita tidak khawatir, ya. Kita tidak usah mundur ke belakang. Apa itu kuburan?
Kalau kita ditanya sama anak kita, sama cucu kita barangkali, Masya Allah, saya kira bapak-bapak, Pak Haji, Bu Haji yang hadir di sini sudah 2 kali lipat ya umur daripada saya ya. Masya Allah, hari ini saya baru 36. Alhamdulillah. Kok tiba-tiba ditanya, kakek, kuburan itu apa sih seperti itu? Kira-kira jawab Bapak Ibu, apa jawabannya? Ada beberapa jawaban yang nanti bisa kita berikan kepada anak cucu kita. Yang pertama, kuburan adalah persinggahan. Ya, pertama dari perjalanan jauh dan melelahkan ke negeri yang kekal tak berujung. Jadi gini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika Bapak Ibu khususnya bapak-bapak mengumumkan orang meninggal, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulan Ibu Fulan bin Fulanah, ya, bla 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 bla. Semoga mari kita sama-sama antar ke tempat pembaringan atau tempat peristirahatan terakhir. Bukan itu, belum tempat terakhir. Masih jauh di sana. Masih ada kurang lebih setelah dikubur itu masih ada kurang lebih 9 kehidupan lagi, 9 fase kehidupan. Ya, di mana kehidupan itu akan lebih panjang, lebih melelahkan dan lebih penat di dalamnya. Maka kuburan itu adalah tempat persinggahan satu dari perjalanan jauh, dari tempat perjalanan jauh yang sangat melelahkan menuju kepada negeri yang kekal yang tidak berujung, akhirat. Ya, kalau nanti ditanya akhirat itu apa, itu akhirat, perpisahan antara manusia dengan dunia, kemudian dia mati dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan bumi ini, itu namanya kiamat atau akhirat. Yang kedua, kuburan adalah tempat di mana tidak ada pemandangan yang lebih menyeramkan. Subhanallah, di sini tertutup. Tempat di mana tidak ada pemandangan yang lebih menyeramkan, ya, daripada liang kubur yang sempit lagi gelap. Gelap gulita. Ya, gelap udah mas sempit, kecil, gelap gulita, ditimbun tanah lagi dan sejenisnya. Itu adalah kuburan. Yang ketiga, kuburan adalah kondisi kehidupan yang sangat mencekam dan sangat menakutkan. Mencekam dan menakutkan. Kebayang kita dalam kehidupan ini lampu mati saja di rumah di malam hari, kita sudah kesel, kita sudah bingung, kita udah sumpek, ya, kita sudah sesak nafas kita. Bagaimana dengan nanti ketika seorang di kuburan? Yang keempat, kuburan adalah hal yang selayaknya dan harus bagi seorang mukmin untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari huru-hara atau azab yang ada di dalamnya. Artinya di sana adalah salah satu alam ghaib, ya, alam ghaib secara kasat mata manusia. Namun alam nyata ketika kita mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena walaupun alam ghaib, semua itu alam ghaib. Allah, malaikat, surga, neraka, ya, azab kubur, nikmat kubur, itu semua alam ghaib. Tapi bisa dilihat dan bisa dirasakan melalui keimanan, melalui keyakinan akidah tauhid seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kuburan adalah, ya, sesuatu yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur pada setiap salat beliau, salat wajib ataupun salat sunnah. Ya, di sini yang poin yang kelima ini saking dahsyatnya, saking begitu mencekamnya, saking begitu menakutkannya, sampai-sampai Rasulullah SAW, manusia yang udah dijamin selamat di dunia, selamat di kuburan, selamat di padang mahsyar, selamat sampai masuk surga saja, masih berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa Rasul yang udah dijamin selamat dunia dan akhirat masih berlindung? Ini sebagai bentuk suri tauladan semua perilaku Rasul. Ya, kenapa Rasul mencontohkan dan mengamalkan mencontohkan sunnah pada kehidupannya untuk kita tiru, untuk kita ikuti, untuk kita teladani, untuk kita amalkan. Yang dengan itu semua, yang dengan suri tauladan beliau sallallahu alaihi wasallam, kita berharap selamat di dunia dan selamat di akhirat.
Yang keenam atau yang keakhir. Kuburan adalah ya hal yang barang siapa selamat menjalani ujian di dalamnya, yaitu di dalam kubur, maka ujian berikutnya akan lebih ringan darinya. Namun sebaliknya, barang siapa yang Allah persulit, Allah perberat, Allah tidak mudahkan urusan di kuburannya, maka urusan berikutnya akan lebih berat. Ini terkait dengan atharus sahabah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu gambaran sejenak tentang apa itu kuburan. Yang berikutnya insya Allah semuanya bermuara di sini, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bermuara kepada beberapa poin yang ingin kita sampaikan. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu maksudnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan nasib baik, nasib buruk, kondisi baik, kondisi buruk terhadap hambanya dan termasuk kematian. Ya, bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari makhluknya, sebagian ada yang menjadi ashabus shimal, golongan kiri, dan sebagian ada yang menjadi ashabul yamin, golongan kanan. Dan ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan langit dan bumi diciptakan? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya Allah menghendaki sebagian manusia nanti nasibnya setelah kematiannya ada yang menjadi ashabus shimal dan sebagian ada yang menjadi ashabul yamin. Ini Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam suratul Waqiah dari ayat 27 sampai ayat 57. 20 ayat berarti kurang lebih ya kalau tidak salah. 30 ayat ya, Masya Allah, 30 ayat. Ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan, dan gambaran ayat-ayat Allah yang terkait dengan kehidupan manusia seluruhnya. Alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam barzah, padang mahsyar, dan semua manusia yang hidup di dunia ini sampai nanti babak penentuan, jalan penentuan siratal mustaqim, ia masuk neraka atau masuk surga, sudah Allah gambarkan. Salah satu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surah As-Sajdah, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Muncul pertanyaan sebelum ayat ini. Jangankan orang hari ini ya banyak bertanya tentang kenapa dan kenapa. Dulu di zaman Rasulullah SAW sering bertanya, kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Kenapa Allah menciptakan baik dan buruk? Kenapa Allah menciptakan orang mukmin dan orang kafir? Jawabannya surah As-Sajdah ayat yang ke-13. Dan kalau kami menghendaki, niscaya akan kami berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk. Kalau Allah menghendaki, kalau tidak, ya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kata Allah seperti itu. Kalau Allah mau, ya itu terserah Allah. Namun ternyata Allah tidak mau, itu terserah Allah. Ya, kalau Allah mau, Allah akan berikan petunjuk ke setiap manusia tanpa terkecuali. Ya, tidak ada orang yang kafir, tidak ada orang munafik, semuanya mukmin. Semuanya mendapatkan petunjuk. Akan tetapi telah kami tetapkan perkataan daripada aku, kata Allah, sesungguhnya aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Artinya dunia ini menjadi tempat ujian. Siapa yang berani, yang siap menjalankan dengan selamat, menjalankan soal-soal ujian dengan selamat, dengan benar, maka dia akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambrek ayat-ayat Allah yang terkait dengan dunia, kuburan, akhirat, surga dan neraka. Yang berikutnya insya Allah sedikit kita sampaikan, jika kita sudah mengetahui pentingnya dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis terkait dengan kuburan, terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan, tugas kita
Ada 3 insya Allah. Yang pertama, wajib mengimaninya terhadap segala kondisi yang Allah kabarkan dan Allah gambarkan di dalamnya. Mohon maaf, di sini kita sampaikan wajib mengimani tentang azab kubur, kondisi kehidupan kubur, ya, dalam segala kondisi, terhadap segala kondisi yang Allah kabarkan. Allah kabarkan maksudnya secara tekstual di dalam Al-Quran. Namun ada kalanya orang hanya sebatas iman saja. Iman saja. Di dalam kehidupannya tidak mencerminkan keimanan tersebut. Apa? Dia tidak yakin, alias dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah gambarkan di dalamnya. Artinya dalam kehidupan ini kadang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi-kondisi di mana kita mendapati bahwasanya ada azab kubur yang nyata. Contoh kecil, kisah Fir'aun, kisah Namrud, itu semuanya mencerminkan bahwa azab kubur itu ada aslinya dan ada nyatanya. Yang kedua, tugas kita yakin 1000%, bukan 100% lagi, Pak. Bagi orang yang beriman tidak boleh ragu sedikit pun. Kurang 0,1 saja itu bisa membahayakan keimanan kita. Dan kita harus yakin 1000% bahwa ujian atau siksaan atau kenikmatan di dalam kubur itu amat sangat berat untuk sisaannya. Dan semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada ahli kubur itu ada. Nanti kita sampaikan insya Allah hadis-hadisnya. Yang ketiga, tugas kita. Kalau sudah beriman, sudah yakin, tinggal satu. Ya, mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapinya dan untuk merasakannya. Ya, itu yang harus kita siapkan. Tidak hanya sekedar yakin dan iman saja. Seperti itu. Nanti seperti keyakinan orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah. Yang penting mah saya cinta sama Allah dah. Ya, kalau udah cinta mah dapat ridho Allah. Siapa bilang? Tidak bisa. Harus punya bekal. Bekalnya apa? Amal soleh, ketakwaan, dan sejenisnya. Itu salah satunya. Wajib mengimani, yakin 100%, mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena pada hakikatnya kita sedang safar, sedang perjalanan, sedang akan perjalanan, dan kita persiapkan diri di rumah kita hari ini untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia. Yang berikutnya insya Allah. Ada 4 tahapan kehidupan fase manusia di dunia. Jadi sebenarnya kehidupan kita itu dibagi 2, Pak. Kehidupan kita dibagi 2. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalau anak kita atau kita pernah ditanya sebenarnya kehidupan akhirat itu sejak kapan seperti itu? Sebatas apa kehidupan akhirat kita? Kita disebut hidup di akhirat itu kapan? Kita tadi kita sampaikan sedikit, yaitu di mana ketika manusia sudah meninggal, dunia ini sudah hancur, trompet sangkakala Israfil sudah ditiup, kemudian dunia hancur, manusia semuanya mati. Nah, disitulah namanya kiamat, dan disitulah terjadi masuk kepada fase yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Dan semuanya kesana itu adalah kehidupan akhirat semua. Padang mahsyar, kehidupan akhirat. Yaumul hisab, akhirat. Kemudian yaumul mizan, akhirat. As-sirat, akhirat. Al-haud, akhirat. Ya, semuanya adalah sudah akhirat. Nah, ada 4 fase kehidupan di dunia. Yang pertama, kehidupan alam rahim. Ada yang menyebutkan kehidupan alam ruh. Tapi ruh ini sebenarnya adalah sebelum Allah tiupkan diri kita, ya, Allah tiupkan ruh masuk ke jasad kita di saat kita berada di rahim seorang ibu, kurang lebih 4 bulan di dalam kandungan, itu ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan. Tapi sebelum itu sudah ada. Ya, dan itu adalah alam ghaib, itu kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada setiap hambanya dan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Anfal ayat ke-172, di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ya, nanti kita sampaikan sedikit insya Allah. Ya, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan manusia. Dia sudah hidup di dunia, cuman belum nampak di mata manusia yang lainnya. Ya. Apa kehidupan alam rahim? Di sana janin ditiup rohnya, ya, tidak nampak lagi di sini, masya Allah.
Bismillah. Taib. Di sana janin diciptakan dan roh ditiupkan serta MOU disepakati oleh Allah dan seorang hamba. Ya, ini referensinya adalah di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa ita'adzana rabbukum. Ya. Di ayat tersebut Allah menyebutkan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. MOU-nya apa? Alastu bi rabbikum, kata Allah. Aku udah tiupkan roh kepada engkau, kepadamu. Kalian ngaku enggak kalau aku adalah Rabbmu? Rabb itu adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disepakati. Dan setiap kita berkata, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Namun kenapa Ustaz kalau manusia ternyata pas ketika lahir itu ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang syirik, ada yang jenisnya, ya. Nah, ketika ayat ini muncul, maka tidak bisa diartikan dengan sudut pandang ayat saja karena ayat mutasyabihat. Ya. Kalau diterjemahkan atau dimani dari sudut pandang Al-Qur'an saja, nanti ya untuk apa katanya Allah menciptakan manusia bertauhid, mengisahkan dan menyembah Allah, tapi ternyata pas lahir ada yang kafir. Maka harus diterjemahkan dimaknai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi ayunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap manusia pada hakikatnya itu terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu tadi di dalam surah Al-A'raf 172. Maksudnya apa? Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun akan sangat tergantung setelah dilahir siapa kedua orang tuanya. Kafirkah, mukminkah, munafikkah, syirikah, majusi ataupun yang lainnya. Maka orang tuanya yang akan menentukan agamanya. Ya, persaksinya tauhid, MOU-nya tauhid. Namun ada yang ngolah. Siapa yang ngolah? Orang tuanya. Atau yang kedua, kehidupan alam dunia kita di sini hari ini. Di sini seorang hamba berkesempatan berbuat baik ataupun berbuat buruk. Tidak ada tempat beramal, tidak ada tempat tempat untuk beramal dan bukan tempat untuk perhitungan. Ya, di sini kita dituntut untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, sesahih-sahihnya. Karena belum ada lagi tempat perhitungan. Namun sebaliknya nanti poin yang keempat insya Allah. Ya. Yang ketiga adalah kehidupan alam barzah. Kehidupan yang lebih luas, lebih panjang daripada kehidupan dunia. Perbandingan dengan kehidupan dunia seperti perbandingan alam dunia dengan kehidupan sebelumnya, yaitu alam rahim. Maksudnya gini, adalah orang hidup di alam barzah, alam kubur, itu ibarat perbandingannya seperti seorang yang hidup di dunia dan kehidupan sebelumnya. Kalau seorang bayi atau seorang manusia sebelum lahir di alam kandungan paling antara 8, 9, sampai 10 bulan. Di antara manusia hari ini tidak ada ya yang di atas itu. 1 tahun, apalagi 1 tahun lebih di alam kandungan, di alam rahim. Namun setelah dilahir, rata-rata pada umumnya kebanyakan manusia itu Allah berikan umur yang panjang. Sampai berpuluh-puluh tahun. 20, 30, 40, sampai bahkan ada sebagian, walaupun tidak banyak, itu ratusan tahun. Artinya perbandingan kehidupan dunia dengan alam roh, ya perbandingan kehidupan alam kubur, itu mirip sebagaimana orang yang hidup di dunia dengan kehidupan sebelumnya. Kalau kehidupan di alam rahim cuma 9 bulan, di alam dunia bisa sampai 90 tahun. Kalau manusia hidup di dunia 90 tahun, bisa jadi di kehidupan di alam kubur itu bisa jadi 900 tahun bahkan lebih dari itu. Itu perbandingannya. Atau yang keempat, kehidupan alam akhirat, yaitu alam kiamat, berakhirnya kehidupan dunia dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Di sana tempat perhitungan, al-hisab, bukan lagi tempat beramal. Artinya tidak ada tempat beramal. Artinya dunia dan akhirat itu adalah
bertolak belakang ya secara perbuatan. Kalau dunia tempat untuk beramal, bukan tempat untuk berhitung, sementara akhirat tempat untuk berhitung dan tidak lagi tempat untuk beramal. Kehidupan yang abadi. Di sana hanya ada dua kondisi, dua tempat, surga atau neraka. Dan tidak ada lagi tahapan kehidupan lain setelah surga atau neraka. Tidak bisa di tengah-tengah dan tidak ada lagi kehidupan selain surga atau neraka. Sekilas insya Allah. Ada 9 fase kehidupan manusia setelah kiamat atau setelah kehidupan dunia. Ada namanya kondisi yaumul ba'fi, hari kebangkitan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, salah satunya di dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima. Boleh nanti dibuka lagi insyaallah. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'fi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah dan seterusnya. Surah Al-Hajj ayat yang kelima, silakan nanti dibuka. Yang kedua, yaumul hasr. Yaumul hasr. Hari di mana seluruh manusia dikumpulkan. Jadi setelah manusia mati, kemudian kiamat, setelah kiamat terjadi, selesai, kemudian bumi diratakan, ratanya melebihi ratanya kaca, ya, dibentangkan seluruh bumi rata, lebih rata daripada air yang tenang. Nggak tahu, kebayang ya, air yang tenang aja di atas gelas kita itu sudah rata banget, ini lebih rata daripada kaca, lebih tenang dan lebih rata daripada air yang ada di wadah. Ya, yaumul hasyr. Kemudian setelah di yaumul ba'ats, yaumul hasyr, dikumpulkan, dibangkitkan lagi, kemudian dikumpulkan. Ya. Setelah dikumpulkan ini kisahnya panjang sekali, dalam surah Ibrahim disebutkan. Di dalam surah Al-Qiyamah tadi juga disebutkan. Ya, kullu nafsin bima kasabat rohina. Nanti di sana sudah tinggal digadein tuh. Amal kita sudah tinggal menentukan. Ya, hadis yang sangat panjang Rasulullah SAW menyebutkan, ya, semuanya manusia dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, tidak bersendal, tidak berkhitan. Ya, semuanya telanjang, semuanya tidak ada yang berkhitan. Yang laki-laki sudah tidak berkhitan lagi. Ketika Rasul bercerita seperti itu, salah satu putri Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, emang enggak malu? Emang enggak malu atau emang enggak peduli dengan orang lain? Kata Nabi, sudah tidak ada lagi pedulian, karena huru hara di padang mahsyar, huru hara yang terjadi di sana itu lebih dahsyat dan mengalahkan segala perasaan yang ada. Gimana sih kalau kita sedang, jangankan ada kebakaran, kita kehilangan motor aja, kita udah kelimpungan, ini gimana, saya gimana, sudah bingung gitu kan. Ini di padang mahsyar sudah nggak lihat lagi ada hawa nafsu, lihat oh itu cantik, itu jelek, itu kulit putih, itu kulit kuning, itu kulit biru, sudah tidak ada lagi. Itu tinggi, itu pendek, itu tinggi, itu pendek, itu baik, itu buruk, itu orang kaya, itu orang miskin, sudah tidak ada lagi. Ya, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatu mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, 4 atau 5 ayat terakhir di surah An-Nazi'at Allah menggambarkan. Di sana nanti nampak paling jelas setelah semuanya dikumpulkan ada 2 wajah. Wajah yang berseri-seri putih, tenang, senyum, Masya Allah. Kita mau seperti itu tentunya. Tapi ada yang wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Ada wajah-wajah yang wajahnya itu, ada manusia-manusia yang wajahnya itu seperti, mohon maaf Pak, seperti wajan yang setiap hari kena api. Udah mah hitam, gosong pula. Ya, itu kata Allah adalah wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Udah nggak kelihatan itu wajah. Ya. Itu sudah nggak lagi seperti rupa wajah manusia, sudah tidak. Ulaika humul kafaratul fajarah. Itu yang paling nampak ada wajah-wajah orang kafir yang jahat, orang kafir yang musuh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah SAW. Manusia, dan kata Nabi, semua berpakaian sebagaimana pakaian terakhir yang ia pakai ketika di dunia. Yang meninggalnya wajar ketika dibangkitkan menggunakan pakaian kain kafan, kainnya putih. Ya, manusia yang pertama kali diberikan pakaian, ya, diberikan pakaian. Ketika tadi kan telanjang kata Nabi. Manusia yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu dalam kisah yang sangat panjang. Itu sekilas tentang gambaran Yaumul Hasyr atau hari di mana seluruh manusia dikumpulkan. Yang ketiga, asy-syafa'ah. Masya Allah. Ini manusia pada berebut. Ini kajian yang poin slide ini 2 jam khusus. Nanti kita bahas satu persatu ya. Insya Allah. Asy-syafa'ah. Di mana di situ ada iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada hamba-hambanya yang diridhoi dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita bahas sedikit insya Allah supaya mudah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ya, salah satunya adalah pertama paling ringan, paling sederhana. Ketika seorang hamba siapapun dari kalangan kaum mukminin muslimin mendengarkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sampai Allahu Akbar la ilaha illallah dijawab sampai selesai. Kemudian ia bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dia berdoa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai. Ikhlas benar-benar dari hati yang paling lembut, dari hati yang paling lunak, dari hati yang paling merendah. Maka kata Nabi cuma satu, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Masya Allah. Maka ia berhak mendapatkan pertolongan. Syafaat itu ternyata pertolongan, ya, sokongan, bantuan, dukungan dari Rasulullah SAW. Itu salah satu dan banyak sekali cara seorang memperoleh syafaat Rasulullah SAW. Ustadz, kalau hari ini bulan Maulid memperbanyak sholawat, bisa nggak atau benar nggak katanya mendapatkan syafaat? Benar, boleh, tapi tidak ada amalan khusus sholawat berapa kali, 100.000 kali tidak. Ya, 10.000, 10 kali tidak, 111 kali, 1.000, 111 kali tidak. Pokoknya silakan kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW perbanyak, khususnya di hari Jumat seperti ini. Silahkan, itu salah satunya. Yang kedua kita sebutkan sekilas saja insya Allah supaya semoga kita mendapatkan syafaat. Yaitu orang yang senantiasa menjaga wudunya dan wudu dengan benar. Wudunya dengan benar. Ya, membaca bismillah ketika wudu, mencuci telapak tangan, ya, kemudian membasuh wajah, berkumur-kumur, istinsyar, kemudian membasuh wajah sampai dari tumbuhnya rambut kepala sampai jenggot bagi laki-laki, dari ujung daun telinga kanan sampai ujung telinga kiri, kemudian seluruh tangan sampai sikut, kemudian kepala, usap, telinga dibasuhin, kemudian kaki sampai minimal mata kaki. Kemudian ia berdoa, ya, berdoa setelah wudhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salih. Diawali dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya, itu doanya. Apa kata Nabi? Ya, sama, mirip. Maka ia akan muhajjalin. Di dalam hadis Rasulullah menyebutkan itu akan nampak kepalanya bersinar, kakinya bersinar, seluruh anggota badan itu bersinar, bercahaya. Itu yang akan menjadi ciri orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dicari itu sama Nabi. Dan Rasulullah SAW menjadi manusia paling capek, paling lelah nanti di padang mahsyar. Ya, ngapain paling capek? Mencari umatnya yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Hari di mana perhitungan seluruh amal atau perbuatan manusia dihisab. Dihisab dulu, dihitung tuh, dicatat. Kalau bahasa orang laporan keuangan, direkap lah ya. Direkap dulu sebelum dilaporkan. Karena nanti dilaporkan itu dipertimbangkan. Yang berikutnya yaumul liqa. Hari penyerahan amal. Nah, kalau sudah diperhitungkan, diserahkan. Ya, diperhitungkan oleh para malaikat di dalam surah Qaf, nanti ayat yang ke-16 sampai ayat yang terakhir itu dibahas surah Qaf.
Itu hari perhitungan. Ya, kemudian setelah diperhitungkan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diperhitungkan, diserahkan kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, al-haud. Nah, diserahkan itu dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya menuju ke Shiratal Mustaqim. Kemana? Ke al-haud. Di mana sebagian umat Rasulullah SAW akan dapat izin ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum air dari telaga Al-Kautsar. Ini satu pendapat dari Ibnu Katsir ya, bahwasanya yang disebut Al-Kautsar adalah telaga Rasulullah SAW yang telah Allah sediakan nanti di hari kiamat. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Seperti itu. Yang kedelapan as-sirat. Dari yaumul mizan menuju ke al-haud, dari al-haud menuju surga atau neraka itu melalui namanya siratal mustaqim. As-sirat itu jembatan. Jembatan yang kecilnya, tipisnya itu melebihi dari 7 lembar rambut kita. Kebayang kita ngambil 7 helai rambut, kemudian kita jauh di satu, itu lebih kecil dari itu. Yang ke-9, inilah tempat terakhir seorang manusia. Semoga kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis-hadisnya nanti silakan dibuka, referensinya nanti dibuka insya Allah. Ya, bukti bahwa azab kubur itu ada dan pasti akan terjadi. Yang pertama di surah As-Sajdah, yang kedua di surah Ghafir, sebagian saja tidak semuanya. Di surah Al-An'am 93 kita ambil di tafsir Ibnu Katsir. Kemudian hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabiah Aisyah. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ke-6 hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pula. Kita bahas sedikit insyaallah sekilas dari ayat-ayat yang kita sebutkan tadi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah As-Sajdah. Wala nudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ini namanya ayat tanbih. Ayat peringatan. Ya, kita itu dalam kehidupan itu cuman Allah berikan 2 gambaran. Satu gambaran namanya busyra, kabar gembira, ya, dan tanbih, peringatan. Kabar gembiranya, barang siapa yang beramal soleh dapat pahala, balasannya surga. Ya, tanbihnya, peringatannya, barang siapa yang bermaksiat balasannya adalah dosa, dan tempatnya adalah neraka. Ketika kita sampaikan dan sungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat saat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat nanti, mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang benar. Ustadz, orang kan udah mati, orang sudah dikubur, nggak bisa beramal soleh, nggak bisa berbuat. Kok mudah-mudahan mereka kembali? Nah, inilah peringatan untuk kita supaya kita sering membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat tanbih namanya, ayat-ayat peringatan. Karena jenis ayat itu banyak sekali dalam dunia tafsir. Ada ayatut tasliyah, ayat hiburan. Ini contoh. Ayat hiburan kok ada. Hiburan Allah kepada Rasulullah SAW, bukan hiburan kepada kita ya. Itu salah satunya. Ada ayatut tanbih, ya. Ada ayatul azab, ada. Itu salah satunya. Maka kata Allah, wala nudhiqannahum. Di sini dikabarkan adalah kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami jadikan perasaan, kami rasakan kepada mereka. Siapa? Ahli kubur. Siapa mereka? Khususnya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Sebagian daripada azab yang dekat saat di dunia, di kubur itu di dunia ya. Sebelum azab yang lebih besar, kapan? Di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali, yaitu mereka itulah orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang mengambil ibrah dan pelajaran oleh orang-orang kafir. Seperti itu. Yang kedua, surah Ghafir, ayat yang ke-46. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab.
di ayat ke-47-nya itu Allah menerangkan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Jadi kenapa Firaun itu kok masih selamat ya, padahal Allah tenggelamkan di dunia. Allah tenggelamkan di dunia melalui lautan gitu. Logikanya kan nggak masuk. Ya, manusia kecil ditenggelamkan di lautan yang dalam, lagi luas. Ternyata kok masih hidup. Maksudnya masih ketemu gitu jasadnya, muminya seperti itu. Nah, maka kata Allah, fal yauma nunajjika bi badanika. Aku selamatkan jasadmu, aku selamatkan fisikmu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kehidupan kalian. Ini loh orang yang menentang Allah, ini loh orang yang menentang musuh, orang yang menentang Nabi, ini loh orang-orang yang melawan syariat Allah. Nah, Allah selamatkan. Ya, membusuk tapi masih ada seperti itu. Allah selamatkan. Ya, itu salah satunya. Apa kata Allah? Kepada mereka dinampakkan neraka. Mereka siapa? Fir'aun dan bala tentaranya yang mati tenggelam. Kapan dinampakkan? Pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat nanti. Masya Allah. Jadi Fir'aun ini sampai hari ini pagi dan sore itu dinampakkan azabnya, dinampakkan neraka, dinampakkan, dirasakan azab nerakanya, disiksa. Ya, di hadis yang sangat panjang nanti insya Allah kita sampaikan pada poin yang pertama dan kedua di dari 44 poin tadi. Setiap pagi dan petang, pagi dan sore itu dinampakkan kepada mereka. Gimana sih kita kalau ditakut-takuti, walaupun nggak merasakan kan pasti takut, ya, kepada sesuatu yang serem-serem. Jangankan dikaji, jangan dilanjutkan. Ini baru tema saja, ya, sukses di alam kubur. Pak Haji Martia sudah takut nih, takut sama kuburan. Bukan seperti itu ya. Tapi yang dimaksud adalah kita mengantisipasi supaya kita selamat di kuburan. Ini contoh. Ya, dikatakan kepada malaikat. Maksudnya malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo, kerjakan perintahku. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat melakukan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Masya Allah. Pagi sore disiksa. Ya, di dunia aja seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Itu salah satu gambaran bahwasanya azab kubur itu ada dan pasti akan terjadi. Surah Al-An'am. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhrijū anfusakum al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi khairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratil maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang zalim itu ketika sekarat menjelang kematian itu sengsara banget, Pak. Jangankan orang kafir, Rasul saja, Pak. Ketika sekarat itu sakit. Katanya sakitnya itu ratusan bahkan ribuan kali ketika seorang sakit ketika di dunia. Masya Allah. Lebih-lebih orang zalim, orang kafir dan sejenisnya. Bagaimana dengan kita? Yang ilmunya pas-pasan, ibadahnya pas-pasan, ya, amal soleh tidak banyak, ya, masuk surga, nggak ada jaminan, hisab masih menegangkan, ya, kita apa sih seperti itu? Maka kita menjadi orang-orang yang senantiasa waspada. Ya, saat malaikat berkata, seraya berkata para malaikat, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengatakan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sombong? Batarul haq wa khamdun nas, yang menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Jadi di antara manusia ada orang-orang yang menolak kebenaran, itu namanya sombong. Ayat Al-Qur'an sampai datang ternyata ditolak. Itu namanya sombong. Seperti itu ya. Taib. Kemudian
Hadis Rasulullah SAW, ya. Kuntu lam a'lamu bi'adzabil qabri hatta dakhalat alayya yahudiyatu fasa'alat syai'an fa'ataituha faqalat a'adzakillahu min adzabil qabri fadhanantu anna qawlaha min abatilil yahud hatta dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalika fa akhbarani anna adzabal qabri haqqun. Jadi suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha didatangin oleh seorang ya perempuan Yahudi, ya datang, ya namanya orang tetanggaan, nah saling bantu-membantu, saling meminta pertolongan, meminta bantuan. Ada seorang Yahudi datang kepada Aisyah. Saat itu di dalam rumah cuma ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Minta sesuatu, tidak disebutkan dalam kisahnya itu apakah meminta garam atau minta bantuan apa, tidak. Tapi yang jelas perempuan Yahudi ini datang kemudian minta sesuatu, kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memberikan sesuatu yang diminta. Kemudian orang Yahudi ini, perempuan Yahudi ini mendoakan, a'adzakillahu min adzabil qabri. Masya Allah. Orang kafir aja yakin dan percaya sepenuhnya kalau azab kubur itu ada, seperti itu. Ya. A'adzakillahu min azabil qabri. Orang Yahudi tadi, perempuan Yahudi tadi mendoakan kepada Aisyah, semoga Allah menjagamu dari azab kubur. Fadhanantu, Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu mengira anna qaulaha min abatil yahudi. Itu mah omong kosong. Itu mah cuma sendau gurau. Tidak. Hatta dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW pulang, maka Aisyah menerangkan, tadi ada tetangga Yahudi datang minta sesuatu, aku beri. Setelah aku beri kok dia doakan, a'adzakillahu min adzabil qabr. Emang benar kata Aisyah. Apa kata Rasul? Fa akhbarani anna adzabal qabri haqqun. Maka Rasul mengatakan bahwa azab kubur itu iya benar ada. Masya Allah. Itu hadisnya. Kemudian hadis yang kedua. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian selesai membaca tasyahud dari sholat, maka hendaklah kalian mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Ini salah satu doanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud tadi insyaallah kita sampaikan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Pada poin yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Di sini. Sebagian insya Allah sudah hafal, ya, sudah diamalkan, bahkan dari kecil sudah hafal. Tapi bagi teman-teman yang belum hafal, silahkan catat, silahkan hafalkan, silahkan amalkan. Kapan amalkannya? Khusus di penghujung sholat sebelum salam, sholat wajib ataupun sholat sunnah. Mungkin kalau offline saya tidak bisa membimbing ya, masa akan berantakan nanti suaranya. Tapi silahkan. Maaf Ustaz. Ya, enggak Pak Masud. 2 menit lagi Ustaz. Oh, Masya Allah, 2 menit lagi. Yes. Oh, Masya Allah, siap. Singkat ya berarti ya. Oke, ini adalah hadisnya, insya Allah silakan nanti dicari referensinya. Yang berikutnya, Masya Allah, langsung masuk ke poin. Berarti 2 menit ada 4 poin ya. Kiat yang pertama, iman kepada Allah, ya. Yang iman itu sampai dibawa mati. Yang mati itu membawa kalimat tauhid. Yang tauhid itu berada di dalam kalimatul Islam sebagai akhir ucapannya. Ini hadisnya panjang sekali ya, tapi saya tidak sebutkan. Sebenarnya lanjutan dari tadi yang di Yaumul Hasyr, Yaumul Ba'ats atau Yaumul Qabr, di hari di mana manusia dikubur setelah meninggal. Itu yang pertama, iman kepada Allah, yang iman itu sampai dibawa meninggal dan meninggalnya dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, di hadis disebutkan persaksian namanya ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah." Nah, barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas benar-benar dari hatinya, maka ia masuk surga. Yang kedua, iman kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulullah, sebagai Nabi dan Rasulnya. Hadisnya sangat panjang. Ketika seorang meninggal dikubur, kemudian seluruh keluarganya itu meninggalkannya. Kemudian ahli kubur ini, orang meninggal ini masih mendengar
mendengar suara terumpah atau suara telapak kaki orang yang mengiringnya. Kemudian didatangin 2 malaikat. Ditanya oleh 2 malaikat, man rabbuka, ya, wa ma dinuka, wa ma tadri an hadzal rajul. Ditanya apa siapa Rabbmu, apa agamamu. Kemudian ditanya apa yang kau ketahui dengan laki-laki ini. Laki-laki ini maksudnya adalah Rasulullah SAW. Maka orang ini menjawab, innahu abdullahi wa rasuluh amantu bihi wa sadaqtu bihi. Dia bersaksi bahwasanya ia adalah Abdullah, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku beriman serta mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka langsung dinampakkan itu surga. Pagi dan sore dinampakkan. Ya, kuburannya terang, bercahaya, nyaman, bahkan lebih nyaman daripada pengantin baru, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, ya, kalau pengantin baru kan Masya Allah ya, kamarnya dihias, terang, gitu kan, ber-AC, nggak ada yang ganggu. Di kuburan juga sama. Bagi orang-orang yang husnul khotimah, bagi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Referensinya ada di surah At-Talaq, ayat ujung ayat kedua dan masuk ayat ketiga. Ayat yang sering kita dengar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya di sini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bukan di dunia saja. Allah berikan rezeki, ketenangan, kelapangan, kenyamanan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, sebagai poin yang terakhir pada kesempatan kali ini, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi kita sampaikan di muqaddimah surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Berarti 3 ayat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Pada ayat ini tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang kalau sudah istiqomah, mati dalam kondisi istiqomah, maka matinya itu didatangin malaikat. Dan malaikat berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Hamba Allah, udah tenang, jangan takut, jangan khawatir. Wa absyiru bil jannah, udah dijamin oleh engkau surga dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup sampai situ. Kuntum tungadun, nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Aku yang akan menjadi pembela di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah cukupi kehidupan engkau di dunia dan Allah cukupi kehidupan engkau di alam kubur. Allah cukupi kehidupan engkau di padang mahsyar sampai hari kiamat. Itu kiat yang keempat, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, dengan istiqomah itu sampai di bawah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bersambung insyaallah Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pak Masud, mohon maaf, ya. Monggo barangkali ada yang mau Masya Allah, luar biasa nih, Masya Allah, cukup menarik. Barakallahu fiik. Jadi kunci sukses kehidupan di fase kehidupan yang ketiga itu di alam kubur. Insyaallah. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير